minggu kita. Timbang duit 10 juta aja ribet banget padahal bisa beli Madueke. Nggak seperti itulah. Kita ini untuk Madueke ini sekali lagi yang saya ingin ngomong ya. Ini tentang Madueke ya. Ini tentang Madueke ini saya ingin ngomong eh kenapa sih dengan Chelsea ini gampang banget? Kenapa sih dengan Chelsea ini kok bisa cepat gitu kan? Kenapa ini masalah sama Gyökeres cuman tinggal uang kecil aja kenapa negosiasinya sampai selama itu, sedang sama Chelsea 50 langsung dibayar. Karena memang negosiasinya sama Chelsea ini gampang gitu loh. Negosiasinya cepat dan dari pemberitaan-pemberitaan yang ada gitu bahwa valuasi yang diharapkan Arsenal untuk Madueke ini valuasinya harga yang sesuai gitu. Jadi harga yang memang, dan saya juga sudah kasih tunjukkan bahwa harga pemain seperti Madueke ini harganya memang di situ. Di kisaran 50 sampai 65 gitu loh. Jadi untuk pemain penyerang ya, jadi bukan striker sih, penyerang ini kan bisa penyerang sayap, penyerang tengah gitu ya. Pemain penyerang dengan posisi di depan yang sudah bermain di EPL gitu ya. Ini harganya memang di kisaran antara 50 sampai 65 juta pound sterling gitu. Ya, dan negosiasi kita dengan Chelsea ini cepat gitu loh. Chelsea-nya nggak mempersulit. Ya, pertama kita nawar 45. Oke. Chelsea bilang enggak 55. Oke deh, 52. Dan Chelsea langsung oke, 52. Dan di situ kita minta bahwa 52 ini cicilan 5 tahun. 5 tahun loh, teman-teman. Ya. Jadi kita nyicil ke Chelsea ini untuk Madueke ini nyicilnya 5 tahun. Ya, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 5 tahun nyicilnya. Jadi tiap musim kita bayar ke Chelsea cuman 10 juta gitu. Jadi ini adalah murah sekali gitu loh. Ya, hubungan untuk pembelian Madueke ini kepada Chelsea dengan kesepakatan seperti itu. Ini kesepakatan yang sangat bagus banget gitu loh. Nyicilnya 5 tahun. Ya. Jadi kenapa kita sama Chelsea ini Madueke kok bisa cepat banget? Karena seperti itu. Mereka nggak mempersulit gitu loh. Ya, kita tawar, mereka kasih counter offer, kita kasih counter offer lagi, ketemu, ya udah, dan langsung kita bilang cicilan ya, bayarnya cicilan gitu. Ya udah, mau cicilan berapa? Cicil 5 tahun ya. Ya udah, oke, cicil 5 tahun. Udah beres gitu. Nah, itu ya, sedang untuk Gyökeres gitu kan. Valuasinya kan yang kita mau, kita ini sudah bayarnya di atas valuasi yang kita mau loh. Jadi untuk Gyökeres ini kita udah lebihin sekitar 3 juta pound sterling. Iya. 3,5 juta euro di atas valuasi yang kita mau. Ya, jadi kita bayarnya udah di atas dari yang kita mau. Ya, jadi kita sama Sporting ini udah berbaik hati banget, kita udah bayar di atas valuasi yang kita mau. Oke. Lalu untuk detail-detailnya mereka melawan di setiap langkah untuk ngobrolin detailnya, mereka ini selalu berusaha untuk memperlama gitu loh. Ya, jadi hal seperti ini kita juga nggak mau untuk mengiyain aja, untuk mengokekan, ya udah terima aja gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan seperti itu, apa yang terjadi adalah seperti Manchester United gitu loh. Ya, jadi kenapa kita kok di negosiasi ini kita juga nawarnya keras? Karena kita nggak mau jadi kayak Manchester United yang dimana setiap kali melakukan penawaran terhadap pemain dari tim penjual itu selalu kasih markup yang gede. Kenapa? Karena Manchester United dikasih markup yang gede, selalu dibayar gitu kan. Bahkan ini menurut saya sampai kasusnya Mbeumo ini harganya dinaikin loh. Ya, jadi penawaran kedua itu memang nggak ketemu di harga yang dipengen oleh Brentford gitu kan. Karena penawaran kedua kalau nggak salah itu mereka kasihnya 60 plus add-ons gitu kan, dan dari
Brentford-nya mintanya sebenarnya tadinya tuh 65 gitu. Ini sekarang dinaikin ke 70 gitu. Jadi menurut saya adalah satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai tim pembeli. Ini kita nggak nggak ngegas untuk ya udahlah, oke lah kita bayarin aja, mereka maunya berapa kita bayarin aja. Kenapa kita nggak lakukan seperti itu? Karena kita menjaga agar jangan sampai kita kejadian seperti yang Manchester United gitu loh, dimana kita mau nawar langsung dikasih markup harga gitu. Jadi kalau sekarang tim udah tahu nih Arsenal nawarnya seperti apa, jadi ketika kita datang mereka juga kasih harganya dengan harga yang harga terbaik gitu loh, bukan harga apa namanya, harga markup seperti itu gitu ya. Jadi eh, sangat satu perbedaan yang drastis antara kita dengan apa kasusnya ini untuk Gyökeres dengan Madueke gitu ya di situ. Ya semoga menjawab ya, Bang. Kayak ini Bang atau Mbak nih? Ya untuk Kak aja deh ya, saya sebut Kak Kaila ya. Ya kira-kira seperti itu ya perbedaannya. Oke, apalagi